Bapak Ibu, pengalaman hidup dari Yusuf, ini dia tidak pernah bayangkan kalau nanti saudaranya akan menjual dia, akan membuang dia, akan membenci dia, akan iri kepada dia. Adakah di antara saudara sekalian yang punya keluarga benci dengan saudara? Punya saudara benci dengan kita, bahkan memfitnah kita, iri dengan kita oleh karena kehidupan kita. Yusuf sudah alami, dan itu dicatat dalam Alkitab. Dan Yusuf tidak pernah pikirkan bahwa ini akan terjadi. Tapi perhatikan Bapak Ibu, ini semua ada dalam ketetapan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami keadaan sama seperti yang dialami oleh Yusuf, berarti Tuhan punya maksud yang indah dalam hidup kita. Selain dijual di Mesir, pada waktu di Mesir pun hidupnya tidak enak. Dia difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Pengalaman ini membuat Yusuf pasti sangat sedih, sangat susah hatinya, karena dari keluarga sudah ditolak. Waktu dijual ke Mesir, dia diperlakukan dengan sangat tidak adil dan difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa kesalahan apapun. Tapi Bapak Ibu sekalian, di situ Yusuf justru sukses dan berhasil. Maka dari semua perjalanan hidupnya yang berat itu, ternyata Tuhan mau membuat Yusuf supaya terlatih dan juga bisa melewati proses sulit itu. Untuk apa? Membawa Yusuf kepada kesuksesan. Hebat ya. Bapak Ibu, tanyalah orang-orang yang sukses ya. Mungkin diri kita sendiri adalah orang sukses tentunya. Sukses memimpin diri, memimpin keluarga, dan juga bekerja. Kita pasti melewati fase-fase yang juga tidak mudah, ya. Pasti kita alami itu. Dan itu dialami oleh Yusuf. Dan semua pengalaman itu ternyata Tuhan punya maksud dan membuat Yusuf berhasil. Perhatikan baik-baik. Kalau Yusuf tidak dijual, kalau Yusuf tidak dibuang, kalau Yusuf tidak difitnah di Mesir, saudara-saudaranya pasti akan mati kelaparan. Karena dengan Yusuf dijual masuk di Mesir, dia jadi berhasil, sukses, jadi nomor 2. Dan ketika dia punya pengaruh di Mesir, dan saudara-saudara yang mengalami kemiskinan itu justru ditolong oleh Yusuf sendiri. Perhatikan baik-baik. Saya ingin ingatkan kepada kita. Di awal saya tanya, apakah Bapak Ibu Saudara punya saudara yang memusuhi kita? Mungkin ada ya, atau juga tidak. Ketika orang berhenti pada titik itu, saling bermusuhanlah keluarga-keluarga ini. Perhatikan Yusuf, dia alami itu, tapi pada waktu dia sukses, dia tidak menaruh benci sedikit pun kepada saudaranya. Ini prinsip dalam Alkitab. Ini prinsip benar. Waktu dia sukses, dia tidak benci kepada saudaranya. Justru dia kasih makan. Maka di dalam pasal 50, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sudah membuat segala sesuatu itu menjadi apa? Menjadi indah. Membuat keluarga-keluarga itu terpelihara. Ternyata maksud Tuhan mengizinkan Yusuf menderita supaya seluruh keluarga Israel itu, Yakub itu artinya Israel, dipelihara oleh Tuhan melalui kehadiran Yusuf di Mesir. Hebat ya. Tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf, tapi Tuhan buat itu terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang sukses, yang berhasil, yang punya posisi dimanapun berada, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak secara serta-merta menempatkan kita di posisi itu. Ada maksud Tuhan untuk menjadikan kita alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat, entah keluarga kita, entah orang lain, orang yang berkekurangan. Tapi jangan berpikir hanya orang yang sudah berhasil. Semua kita orang Kristen harus punya hati. Waktu kita sadar Tuhan sudah berkati kita, maka kita pun juga punya tanggung jawab untuk apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Yusuf menunjukkan kualitasnya. Dia tidak membenci saudaranya, tapi dia justru menolong saudaranya.